Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab kesebangunan ya. Nah, ini ada satu buah soal yang akan kita bahas. Kita baca dulu soalnya. Pada gambar di samping, QR sejajar dengan ST. Yang ditanyakan adalah yang A ya, buktikan bahwa segitiga QRP dan TSP sebangun. Kalian bisa lihat ya, di sini dikatakan QR sejajar dengan ST. Ini QR sejajar dengan ST. Nah, ini sejajar. Kemudian, yang ditanyakan QRP itu berarti yang segitiga kuning ya, dan TSP itu adalah segitiga biru, itu kita disuruh membuktikan sebangun. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan langkah-langkahnya. Yang bagian A dulu ya. Ini saya jelasin dulu ya. Jadi di sini sebangun nih, sebangun. Untuk membuktikan bahwa dua buah segitiga ya, itu sebangun atau tidak, itu kita bisa berdasarkan sisi saja atau bisa berdasarkan sudut saja gitu. Jadi tergantung yang diketahui ya. Nah, kita lihat di sini di gambar. Pada gambar ya, itu tidak ada sisi yang diketahui, maka kita akan membuktikan dua buah segitiga ini sebangun itu dengan menggunakan sudut-sudutnya ya. Oke, ini caranya bagaimana? Kita perhatikan di sini. Sudut ini ya akan sama dengan sudut ini. Kenapa sama? Karena merupakan dua buah sudut bertolak belakang ya. Jadi sudutnya itu saling bertolak belakang. Makanya besarnya sama gitu. Nah, ini kita perhatikan. Untuk kita kan mau nyebutin yang kuning nih, yang kuning yang bagian saya titikin ya, yang saya titikin bagian atas. Nah, ini kita akan mau nyebutin ini. Berarti sudut ini harus ada di tengah ya. Ini harus ada di tengah. Harus ada di tengah. Jadi seperti gini ya. Kita kan mau nyebutin, nah gitu ya. Kalau kalian masih bingung boleh digaris gini. Berarti ini harus ada di tengah nih yang saya kasih titik di atas. Ini saya hapus dulu ininya. Ya. Karena saya mau menyebutkan sudut ini yang saya titikin, nah berarti titiknya di sini harus ada di tengah ya, hurufnya harus ada di tengah. Supaya di tengah gimana? Ambil dari samping, berarti bisa QPR gitu ya, atau bisa juga dari sini nih RPQ. Pokoknya ini P-nya di sini harus ada di tengah gitu ya. Jadi QPR bisa atau RPQ bisa gitu ya. Berarti kita tulis ya, sudut QPR, boleh QPR, boleh RPQ ya, akan sama dengan sudut. Nah, sekarang kita lihat sini nih, yang bawah, yang warna biru ya, yang warna biru. Nah, saya akan menyebutkan sudut ini. Caranya gimana? Ini berarti yang saya kasih titik harus ada di tengah, gitu. Ambil dari samping berarti. Berarti bisa SPT gitu ya. Bisa jadi SPT nih ya. Dari S ke P ke T. Pokoknya P-nya harus ada di tengah gitu ya. SPT atau bisa juga TPS. Tuh. Kita tulis sudut SPT. Kenapa bisa sama? Karena bertolak belakang ya. Kita tulis bertolak belakang. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Terus mana lagi yang sama? Nah, ini kalian ingat-ingat ya. Jadi kalau misalkan ya ada dua buah, ya saya jelasin dulu. Diingat-ingat lagi kelas 7 ya, ini pelajaran kelas 7. Jadi kalau misalkan ada bentuk seperti ini sejajar ya, syaratnya ini harus sejajar. Nih, atas sama bawah harus sejajar. Maka sudut yang di sini akan sama dengan yang di sini, gitu. Jadi kayak huruf Z ya, atau boleh juga dibalik ini. Nah, asalkan atas sama bawah sejajar ya, maka sudut yang ada di sini akan sama dengan yang ada di sini, gitu. Itu merupakan dua buah sudut ya, berseberangan dalam. Nah, jadi kita lihat di sini, bisa kita simpulkan ya. Nah, ini kalau misalnya saya tarik garis ke sini, kemudian ke sini. Nah, bisa dilihat ya, artinya sudut yang di sini akan sama dengan yang di sini. Benar ya? Jadi kayak huruf Z kan, di sini Q-nya, di sini R-nya, di sini S-nya, di sini T-nya, gitu kan? QRST. Nah, itu merupakan sudut berseberangan dalam ya.
atau dalam berseberangan. Nah, kita akan sebutkan sudut yang ini nih, yang atas dulu ya, yang atas. Nah, ini udah kita dapat ya. Jadi kita akan tulis nih. Ini namanya sudut apa nih? Ini namanya sudut apa? Oke, berarti huruf R-nya harus ada di tengah ya. Huruf R harus ada di tengah. Berarti kalian ambil dari samping ya. QRP gitu. Ulang, QRP. Atau boleh juga PRQ gitu ya. Pokoknya R-nya harus ada di tengah. Kita tulis sudut QRP. Nah, ini akan sama dengan tadi ini ya, di sini ya. Udah saya kasih tanda tuh. Di sini sekarang yang biru. Nah, berarti huruf S-nya harus ada di tengah ya. Huruf S harus ada di tengah. Ambil dari samping. Berarti bisa PST gitu. Diulang ya. Dari sini ke sini. Ini kan sudut nih. Gitu. Atau boleh juga dibalik ya dari T. TSP itu juga boleh. TSP. Pokoknya S-nya harus ada di tengah. Kita tulis PST. Sudut PST. Itu merupakan sudut dalam berseberangan ya. Berseberangan. Nah, kemudian yang terakhir otomatis sisanya ya. Sisanya, otomatis yang sisanya. Berarti ini nih, yang saya kasih nilai X, huruf X ya. Nah, sudut ini akan sama dengan sudut itu. Kita akan sebutin ya. Oke. Kita lihat nih yang atas yang kuning, sudut X ya, berarti kan Q ya. Nah, berarti Q-nya harus ada di tengah. Supaya di tengah gimana? Ambil dari samping. Berarti bisa RQP bisa, atau PQR, itu juga bisa ya. Pokoknya Q-nya harus ada di tengah, gitu. Oke, kita tulis ya, PQR. Itu akan sama dengan sudut, nah sekarang gantian nih, yang bawah ya, yang biru X. Tapi yang biru ini kan ada di huruf T ya, ada di huruf T. Nah, berarti huruf T-nya ini harus ada di tengah. Berarti tarik dari samping ya, PTS gitu. PTS atau STP gitu ya. Jadi, saya ulang kembali ya. Ini kan saya mau mencari sudut yang di sini nih, penyebut. Saya mau nyebutin sudut X di sini. Berarti sudut X-nya harus ada di tengah ya. Berarti PTS atau STP gitu. Kita tulis PTS ya, PTS. Nah, ini adalah sudut dalam berseberangan juga. Nah, kemudian kita tulis lagi ya, buktikan bahwa ini ya, ditulis lagi nih. Ditulis lagi segitiga QRP dan segitiga TSP ya. Ini saya rapin dulu. TSP sesuai dengan ini ya, QRP dan TSP sebangun karena sudut yang bersesuaian sama besar ya. Nah, ini merupakan pembuktian ya dari dua buah segitiga sebangun. Bersesuaian sama besar. Oke, ini sudah. Kita lanjut ke bagian yang B. Oke, tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, ini udah tinggal kita lihat di sini. Artinya, ini QR akan bersesuaian dengan ST ya. Gitu. QR akan bersesuaian dengan ST. Tapi nanti nulisnya gini ya. QR pakai per ya. Jangan pakai sama dengan ya. Karena yang ditanyakan adalah perbandingan sisi. Pakai per gini ya. Jadi QR bersesuaian dengan ST. Nah, kemudian kenapa QR bersesuaian sama ST? Kita lihat karena QR itu diapit oleh sudut X dan lihat nih, ini sama X sama setengah bulat gini. Ini juga sama ya, berarti X sama ini garis di sini. Nah, gitu. Jadi QR bersesuaian sama ST. Kemudian QP balik lagi ke atas ya. QP itu bersesuaian, kita lihat
Di sini QP kan di sini ya, itu diapit oleh sudut X dengan titik. Nah, mana yang di sini yang X titik? Berarti ini ya, PT ya, gitu. Berarti QP sama PT itu bersesuaian. Yang terakhir berarti RP dengan PS. Nah, ini jawabannya. Oke, ini soal A dan soal B sudah dibahas ya, dipahami dan dipelajari lagi. Selesai pembahasan sampai sini, semoga bermanfaat. Terima kasih.